Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Halo Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan saya Aprilia Dwi Putri, guru kelas 4 di SDN 1 Keramat, Kecamatan Keranggan, Kabupaten Temanggung. Dalam aksi nyata lewat platform Merdeka Mengajar dengan topik 2 kali ini yang berjudul Mengapa Kurikulum Perlu Berubah? Di sini saya ingin berbagi pemahaman. Disimak ya. Apa itu kurikulum? Kurikulum merupakan pengalaman belajar murid. Kurikulum itu kompleks dan multidimensi. Kurikulum dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Selain itu, kurikulum juga diibaratkan jantungnya pendidikan. Jika jantungnya lemah, maka proses pelaksanaan pembelajaran tidak lancar dan bisa berakibat fatal. Wright Taylor dalam bukunya The Basic Principle of Curriculum mengungkapkan setidaknya ada 4 komponen dalam kurikulum. Yang pertama ada tujuan, yang kedua konten, yang ketiga metode atau cara, yang keempat evaluasi. Apa peran dan fungsi kurikulum? Kurikulum berperan sebagai pedoman dan acuan kita dalam pembelajaran. Fungsi kurikulum bagi guru adalah untuk memandu dalam proses belajar murid. Fungsi dan peran kurikulum. Yang pertama, mewariskan nilai dan masyarakat yang relevan dan masa kini. Yang kedua, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Yang ketiga, menilai dan memilih sesuatu yang relevan dan konseptual sebagai kontrol sosial. Mengapa kurikulum perlu berubah? Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Kurikulum harus dinamis, berkembang menyesuaikan kondisi. Kurikulum tidak dapat dipergunakan dalam satu waktu terus-menerus karena dunia terus berubah. Kurikulum harus selalu berubah agar sesuai dengan perkembangan zaman. Apalagi saat ini pengetahuan dan teknologi informasi telah berkembang semakin maju. Dunia pendidikan juga sebagai pilar utama dalam membangun dan mendidik generasi harus pula ikut berubah. Bapak Ibu guru, ada pepatah yang mengatakan "It takes a village to raise a child". Pepatah ini menyiratkan perlunya peran orang tua, masyarakat, dan sekolah dalam mewujudkan kurikulum yang berpihak pada murid. Lalu, bagaimana cara mengubahnya? Kurikulum dirancang untuk kebutuhan peserta didik. Agar dapat mewujudkan seluruh kompetensi yang diharapkan dari kurikulum, semua pihak harus berkolaborasi maksimal. Misalnya dengan cara guru terus belajar memfasilitasi pembelajaran yang sesuai. Orang tua terus memahami perkembangan kebutuhan peserta didik. Begitu juga pemerintah daerah dan pusat juga perlu mendukungnya. Semua yang bergerak di bidang pendidikan harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, serta kepentingan peserta didik sebagai rujukan utama. Bapak Ibu guru hebat, terakhir dari saya, mari bersama-sama kita dukung transformasi teknologi pendidikan di Indonesia. Sekian dari saya, tetap semangat mengajar. Salam Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.